Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena atas berkah rahmat dan karunia-Nya kita selalu dilimpahkan kesehatan dan kelimpahan rahmat dan karunia-Nya. Selanjutnya, marilah kita selalu bersalawat dan salam kepada Nabi kita, yakninya Nabi Muhammad SAW, yang sama-sama kita hormati, yakninya Bapak Pengampu Mata Kuliah Manajemen Humas, Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Semoga Bapak selalu diberikan kelimpahan kerahmatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kepada teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, saya Miftah Fauzia dengan NIM 220021113 dari Departemen Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan video presentasi saya, yakninya materi manajemen humas, yaitu fungsi, tujuan, dan ruang lingkup pekerjaan public relation. Public relation itu adalah public, yaitu audiens, di mana sebuah lembaga atau organisasi atau perusahaan itu berada. Publik terbagi atas dua, yaitu publik internal dan publik eksternal. Contohnya saja di lingkungan kampus ada dua konsep publik. Yang pertama adalah orang-orang atau masyarakat yang berada di luar area kampus dan atau dunia kerja, atau contohnya dunia kerja, pemerintah, dan lain-lain. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah penting menjalin public relation dengan masyarakat? Kita berikan saja contoh kepada orang tua mahasiswa. Bisa dibayangkan jika orang tua tidak punya konsep yang baik atau pandangan atau citra yang baik terhadap kampus atau lembaga pendidikan. Kira-kira apakah yang akan terjadi? Apakah orang tua akan memuliakan kita di sini? Makanya, sebuah perguruan tinggi sebagai sebuah lembaga harus mampu menjaga stabilitas, memberikan citra baik, kepercayaan, sehingga punya citra atau pandangan baik bagi masyarakat, khususnya orang tua yang ingin mengkuliahkan anaknya di sana. Arti dari semua pernyataan tadi adalah bahwa public relation merupakan pekerjaan yang sulit karena harus menciptakan, memunculkan, mempertahankan, dan memperbaiki citra dari lembaga tersebut, memperbaiki pandangan publik terhadap lembaga tersebut, sehingga masyarakat atau terkhususnya orang tua punya kepercayaan yang luar biasa terhadap kampus itu dengan sangat yakin dan amat yakin. Selanjutnya dari publik internal, yaitu yang ada di dalam kampus tersebut, yaitu dimulai dari mahasiswa, dosen, pegawai, dan lain-lain. Apakah publik internal perlu dijaga juga hubungan baiknya? Contohnya saja kita sebagai mahasiswa, di mana kita awalnya begitu yakin akan kuliah di perguruan tinggi ini, kita tiap semester belajar dengan rajin, lalu tiba-tiba kita menemukan sebuah kasus atau fakta yang buruk dan tidak terbantahkan dari lembaga pendidikan tersebut. Awalnya kita yang berharap bertemu dengan dosen yang baik yang akan membimbing kita kuliah dengan sangat sabar, namun ternyata kita bertemu dosen yang tidak sesuai dengan ekspektasi dengan khayalan kita. Tentu hal ini akan membuat kita malas dan menarik diri dari pelajaran dosen tersebut. Hal inilah yang disebut dengan citra, dan tentu perlu hubungan baik yang perlu dijaga oleh public relation, baik kampus atau organisasi lain terhadap publiknya, baik internal maupun eksternal. Baiklah, materi selanjutnya yaitu fungsi dari public relation. Ada 5 fungsi dari public relation bagi sebuah organisasi atau lembaga atau perusahaan, termasuk juga lembaga pendidikan. Fungsi yang pertama yaitu membina hubungan baik antara organisasi atau lembaga dengan khalayak atau publik. Public relation punya tanggung jawab yang besar untuk membina hubungan baik. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa public relation punya kedudukan yang tinggi dan besar dalam sebuah organisasi. Jika kita telaah kembali, tugas public relation memanglah sangat berat,
karena besar atau kecilnya sebuah lembaga ditentukan oleh public relation. Contohnya saja, karena fakta empirik yang ada dalam sebuah lembaga, apa yang terjadi dalam sebuah lembaga, bagaimana memunculkan citra yang baik, bagaimana memperbaiki citra buruk sebuah lembaga, bagaimana memperbaiki citra buruk suatu lembaga, bagaimana public relation menginterpretasikan kondisi yang sebenarnya, baik untuk dibenahi bersama dengan pengambil keputusan yang ada dalam sebuah lembaga, agar nanti sampai kepada suatu khalayak, merupakan tugas yang berat dan penuh dengan tanggung jawab, karena harus sesuai dengan fakta dan data yang ada di lapangan. Hal inilah yang membedakan antara public relation dengan konsep lainnya seperti marketing atau iklan, adalah karena mereka menjual fakta, bukan cerita. Karena jika kondisi A, maka harus A. Karena jika sedikit saja rusak, maka citra seluruh lembaga atau perusahaan tersebut akan rusak juga. Jika kita sendiri sebagai public relation, maka tugas kita adalah menjaga hubungan baik dengan eksternal. Contohnya teman, guru, dosen, orang tua, dan lain-lain. Dan pihak internalnya adalah perasaan kita sendiri, yaitu bagaimana kita menerima kekurangan dan kelebihan kita, dan bagaimana kita menciptakan sesuatu yang bisa diakui oleh orang lain. Fungsi dari public relation yang kedua yaitu mengidentifikasi opini masyarakat, opini organisasi, serta opini publik. Misalnya, kita ambil contoh dalam sebuah lembaga A, bahwa ada indikasi bahwa lulusan dari lembaga A tersebut ternyata kecil sekali diterima di dunia kerja. Tugas public relation adalah mengidentifikasi, menganalisis, mencari fakta di lapangan dari data sebenarnya yang akan dikumpulkan oleh public relation tersebut. Misalnya, kenapa lulusan lembaga A yang diterima dalam dunia kerja itu sedikit? Hal inilah yang perlu diidentifikasi, yaitu seberapa baik atau hebat pandangan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Contohnya lagi, kita di lembaga pendidikan A, ada banyak siswa, namun ini belum tentu menjadikan bahwa fasilitas lembaga A tersebut merupakan fasilitas nomor 1. Bisa saja hal ini karena lembaga A tersebut merupakan pilihan satu-satunya, atau lembaga tersebut ada di tempat yang lebih gampang dijangkau oleh masyarakat, atau lebih dikenal oleh masyarakat dibandingkan dengan lembaga lain yang belum tentu ada di bawah kita. Makanya, langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang public relation adalah fakta empirik yang harus diidentifikasi dan dikumpulkan, kemudian dicari solusinya bersama dengan pengambil kebijakan dalam sebuah organisasi atau lembaga tersebut. Tugas yang ketiga yaitu memberi layanan, tujuan, dan manfaat bersama. Karena merekalah yang tahu apa yang terjadi sebenarnya, maka merekalah yang punya kewajiban untuk memberi layanan itu kepada publik. Misal, tadi di lembaga pendidikan, salah satu dari publik adalah mahasiswa. Maka salah satu kewajiban bagi lembaga adalah memberikan layanan seperprima kepada mahasiswa tersebut, supaya mereka punya cerita yang nyaman yang akan mereka sampaikan kepada lingkungan, masyarakat, teman-teman, dan lainnya, yang akan menjadikan promosi gratis bagi lembaga pendidikan tersebut. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena selama proses belajar di kampus, mereka mendapatkan pelayanan yang bagus, prima, dan memuaskan. Sekarang, yang jadi pertanyaannya adalah seberapa mampu sebuah lembaga memberikan layanan yang baik terhadap publik internal atau mahasiswa tersebut. Mungkin memberikan layanan merupakan hal yang sulit. Namun, yang utama adalah bagaimana memberi kenyamanan atau customer satisfaction dalam ukuran sebisa dan sesempurna yang bisa dilakukan oleh lembaga atau perusahaan tersebut. Fungsi yang keempat yaitu, jika kita ingin bekerja di dunia public relation, maka konsekuensi yang diminta adalah kemampuan komunikasi. Maka salah satu tugas terberat public relation adalah menciptakan komunikasi yang efektif pada internal,
eksternal, dan komunikasi yang sangat efektif pada pengambil kebijakan. Sehingga melalui komunikasi ini kita akan punya satu visi atau pandangan yang sama terhadap problem yang dihadapi, sehingga akan ada solusi yang tepat, pemikiran sama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga tidak terjadi miscommunication di antara seluruh aspek atau pihak-pihak yang ada. Fungsi yang kelima yaitu menunjang aktivitas lembaga untuk mencapai tujuan. Karena semua fakta dan data ada di tangan public relation, maka public relation punya andil untuk membantu pimpinan menyelesaikan masalah dalam rangka mencapai tujuan dari lembaga atau organisasi tersebut. Jika itu dalam diri kita, maka kita harus menjaga hubungan baik dengan publik atau diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan yang ada di diri kita dengan penuh rasa syukur. Dan pihak eksternalnya adalah kita keluarkan sebaik mungkin apa yang ada dalam diri kita, sehingga dosen, teman-teman, pimpinan, ataupun keluarga akan percaya kepada kita, karena tuntunan kualifikasi kita seperti yang mereka harapkan. Contohnya lagi, diri kita sebagai public relation perlu juga mengidentifikasi opini yang orang lain berikan kepada kita, bagaimana pandangan mereka terhadap kita. Jika buruk, maka anggap saja itu merupakan kritik yang membangun, sehingga kita bisa menjadi personal yang lebih baik. Yang selanjutnya, kita juga memberi layanan yang pada orang lain sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Hal ini karena kita harus melakukan kewajiban dahulu, kemudian baru kita bisa mendapatkan hak-hak yang merupakan sesuatu yang kita butuhkan. Yang keempat adalah kita sebagai public relation adalah menciptakan komunikasi yang efektif. Bagaimana sebaik mungkin kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita berkomunikasi tentang diri kita kepada orang lain, kemampuan kita, keberadaan kita pada orang lain, tidak hanya komunikasi verbal tapi juga non verbal, sehingga kita bisa membuat diri kita sebaik mungkin dan orang lain pun menerima dan menganggap kita juga merupakan orang yang baik. Dan yang terakhir adalah kita sebagai public relation adalah harus menunjang untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Karena kita sebagai public relation, maka kita akan mengejar hal itu sesuai dengan tujuan. Kita akan gampang mencapai tujuan tersebut jika kita, sebagai public relation, kita memenuhi fungsi-fungsi yang tadi telah disebutkan. Baiklah rekan-rekan semua, tadi kita membahas tentang fungsi-fungsi dari public relation. Ternyata fungsi-fungsi dari public relation ini bisa diterapkan kepada diri kita sendiri. Selanjutnya, ada beberapa pendapat ahli tentang tujuan dari public relation, tetapi saya akan mengemukakan pendapat dari Assunta yang mengemukakan bahwa ada beberapa tujuan dari public relation di setiap lembaga itu. Tujuan yang pertama adalah memperoleh kepercayaan dan citra dari publik, mau baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Jadi keberadaan kita sebagai public relation adalah untuk mendapatkan citra dan kepercayaan dari publik dan masyarakat. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Caranya adalah dengan melakukan secara baik pelayanan dan memberikan secara baik pelayanan kepada pihak internal maupun eksternal. Makanya pekerjaan public relation itu sangatlah sulit dan mengerikan, karena kita harus memberikan kepercayaan dan mendapatkan percayaan dari kedua belah pihak tersebut. Tujuan kedua yaitu menciptakan opini yang baik tentang lembaga atau organisasi kepada publik atau masyarakat, baik publik internal maupun eksternal, sehingga publik itu punya opini baik terhadap lembaga tersebut. Tujuan yang ketiga dan tujuan yang terakhir yaitu menciptakan hubungan yang harmonis dan baik. Contohnya dalam perguruan tinggi, di antara pimpinan dan bawahan, antara rektor dengan wakil rektor, antara dekan dengan ketua jurusan, apalagi antara dosen dan mahasiswa, apalagi antara lembaga dan masyarakat. Sehingga ketika lembaga punya program, masyarakat pun mendukung dan tidak memberikan penolakan,
karena begitu besarnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Atau lagi ketika lembaga meluluskan lulusannya, maka dunia kerja terbuka terhadap semua lulusan tersebut. Hal ini dikarenakan hubungan yang harmonis, kepercayaan yang tinggi, karena mereka yakin lulusan dari perguruan tinggi tersebut merupakan lulusan yang punya kualifikasi yang baik. Baiklah, karena tadi kita telah membahas tentang tujuan dari public relation, materi selanjutnya adalah ruang lingkup dari public relation. Ada beberapa ruang lingkup public relation yang akan saya jelaskan. Ruang lingkup yang pertama yaitu writing dan editing. Pekerjaan public relation yaitu membuat berbagai macam program atau bentuk yang sifatnya mempromosikan lembaga tentang keberadaan mereka, kehebatan, skill-skill yang mereka punya. Misalnya new release feature, newsletter, dan lain-lain. Kemampuan public relation ini adalah menulis, memproyeksikan, dan membuat segala sesuatu sebagai bahan promosi untuk meyakinkan publik tentang lembaga tersebut. Ruang lingkup yang kedua yaitu media relation and placement. Tugas ini adalah menghubungkan media, baik melalui media sosial ataupun media cetak, yang dimanfaatkan dengan niat agar jurnalis, wartawan, radio, agar semua media sosial mampu memberikan berita yang positif tentang lembaga tersebut, agar menghasilkan respon-respon yang positif dari khalayak dan masyarakat. Apalagi di zaman media sosial sekarang ini yang gampang dimanfaatkan dan diakses oleh siapapun, maka salah satu strategi dari public relation adalah bagaimana menciptakan hubungan yang baik dengan masyarakat melalui media sosial tersebut. Contohnya saja, jika ada satu mahasiswa yang tidak puas dan memberikan kesan yang buruk terhadap lembaga pendidikan tersebut, maka tentu dia akan memposting sesuatu yang buruk tentang lembaga tersebut, dan tentu hal ini akan mengurangi citra baik dari lembaga tersebut. Tapi jika hubungan itu baik, maka kita akan diberikan pelayanan yang baik. Ketika mereka puas tanpa diminta, mereka akan memberikan ruang ekspresi dan ruang promosi gratis tanpa biaya. Ruang lingkup yang ketiga yaitu peneliti. Public relation ketika setiap data atau fakta atau kondisi yang terjadi, public relation adalah sebagai pengumpul data dan fakta untuk mencari kebenaran. Contoh, kita sebagai lembaga yang di backlist, yang dicari bukan harus marah-marah ataupun dengan hubungan yang buruk, tapi yang kita cari adalah data atau fakta kenapa kita bisa di backlist oleh industri tersebut. Lalu data dan fakta yang dikumpulkan nanti akan dibawakan ke lembaga untuk diperbincangkan dan dicari solusi untuk memperbaiki diri, hingga kita punya senjata untuk diberikan kepada industri tersebut bahwa kita tak seburuk yang mereka pikirkan. Dan senjata itu kita gunakan untuk memperbaiki diri dengan lebih baik lagi. Ruang lingkup public relation yang keempat yaitu manajemen dan administration. Fungsi dari public relation adalah planning, organization, actuating, dan controlling. 4 tugas ini merupakan 4 tugas dasar seorang public relation, di mana public relation sebagai planner, pembuat rencana, mereka yang akan berencana apa yang akan dicapai oleh lembaga, akan dibawa kemana lembaga tersebut, mereka yang akan nanti mengorganisasi, mengatur, dan mengontrol kegiatan yang ada di lembaga tersebut, sehingga nanti pikiran-pikiran negatif yang ada di industri tersebut nanti akan hilang dan berkurang. Ruang lingkup selanjutnya yaitu counseling, di mana public relation memberikan konsultasi pada manajemen puncak mengenai isu-isu sosial, politik, peraturan baru, berbagai persoalan di bawah ataupun di lapangan yang mungkin saja seorang manajemen itu tidak tahu, sehingga nanti masalah-masalah ini bisa didiskusikan bersama oleh para pengambil kebijakan berdasarkan fakta dan data yang ada. Ruang lingkup yang keenam yaitu special event.
Perlunya diadakan event oleh lembaga agar publik tahu skill dan kehebatan yang lembaga tersebut punya. Misalnya bagaimana industri tahu bagaimana kehebatan kita, maka kita harus menggelar event-event tadi. Contohnya saja menggelar event-event karya-karya mahasiswa teknik, sehingga nanti industri teknik itu tahu bahwa perguruan tinggi kita punya mahasiswa yang berkualitas. Ruang lingkup yang ketujuh yaitu speaking in production, yaitu bagaimana public relation mengkomunikasikan lembaga ke industri, mengkomunikasikan kebijakan yang dihasilkan lembaga untuk internal agar bisa diterima dengan baik. Dan ruang lingkup yang terakhir yaitu production, yaitu menciptakan komunikasi menggunakan berbagai media termasuk seni, tipografi, audio maupun video dan editing. Baiklah, sekian dari saya. Ternyata public relation ini mempunyai tugas dan fungsi yang amat sangat penting baik bagi diri kita sendiri maupun bagi sebuah lembaga. Sekian dari saya. Apabila ada yang salah, saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.